Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Saptiawati, guru biologi SMA Negeri 12 Kota Bekasi, CGP Angkatan 11 Kota Bekasi. Di video kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya. Silakan Bu Monit. Baik, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Monita. Di sini saya mengajar sebagai guru sejarah. Oke, Bu Monit, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Monit, kita mau ada rencana supervisi akademik ya. Nah, saya jelaskan dahulu Bu Monit, nanti di supervisi akademik ini kita ada 3 kegiatan. Ada praobservasi, itu dilakukan sebelum kita di kelas atau observasi, kemudian ada observasi pada saat di kelas, dan yang ketiga adalah pasca observasi atau setelah observasi. Nah, hari ini kita mau melakukan wawancara praobservasi ya Bu Monit ya. Oke, nah sebelumnya saya akan jelaskan kenapa harus ada kegiatan praobservasi ini. Tujuannya adalah praobservasi ini merupakan percakapan awal yang akan memberikan perasaan tenang, percaya diri, dan motivasi internal karena ibu sebagai guru akan merasakan keterlibatan aktif dalam proses. Selain itu, praobservasi ini bertujuan juga untuk membangun kepercayaan diri ibu sebagai guru dan saya sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Baik Bu Monit, kita mulai saja untuk percakapan praobservasi. Sebelumnya Bu Monit tahu tidak apa itu tujuan supervisi akademik? Untuk tujuannya saya kurang tahu ya. Biasanya rata-rata guru-guru tuh berpikir kalau supervisi akademik itu biasanya untuk menilai. Aduh, mau dinilai nih gitu. Kemarin pas ibu dengar mau akan dilakukan supervisi akademik, biasanya gimana tuh kemarin perasaan ibu? Deg-degan Oh, deg-degan. Iya, karena kita harus maksimal. Betul. Bagaimana caranya kita mengajar, itu kan semuanya terpantau ya Bu ya. Oke. Jadi sekali lagi saya luruskan kalau supervisi akademik itu bukan untuk menilai kita guru gitu ya, tapi tujuan dari supervisi akademik itu adalah pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri ibu dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi tujuannya memang lebih ke peserta didik ya Bu atau kemudian kita nanti akan melakukan supervisi akademik di kelas berapa Ibu? Di kelas 12. Oh, di kelas 12. Boleh Ibu jelaskan untuk tujuan pembelajaran saat supervisi tersebut apa? Untuk tujuan pembelajarannya mungkin ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama, saya berharap peserta didik itu mampu untuk memahami konsep dasar ilmu sejarah yang dapat digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah. Lalu peserta didik mampu untuk memahami konsep dasar ilmu sejarah sebagai pisau analisis untuk mengkaji peristiwa sejarah. Dan peserta didik mampu memahami manusia sebagai subjek dan objek sejarah, serta peserta didik secara diakronis atau kronologinya mampu untuk mensinkronkan peristiwa-peristiwa sejarah. Baik. Nah, itu tujuannya ya Bu ya. Kalau untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai? Untuk area pengembangannya mungkin motivasi siswanya. Kenapa Ibu memilih motivasi yang akan dikembangkan? Karena kita menyadari ya dari beberapa pendapat anak-anak mungkin beranggapan bahwa sejarah itu adalah pelajaran yang cukup membosankan karena hanya berisi cerita. Ceritanya masa lalu lagi ya. Betul. Jadi biar nggak bosan, bagaimana nih cara Bu Monit untuk melakukan peningkatan motivasinya? Apa strategi yang akan Ibu capai? Apa yang akan Ibu lakukan nanti? Untuk strateginya saya menggunakan sistem gaming gitu ya Bu. Jadi di mana saya menyiapkan media pembelajaran dalam bentuk games dan nantinya anak-anak mengisi games tersebut diisi secara personal satu persatu. Setiap anak itu mendapatkan giliran untuk mengisi jawaban di games tersebut. Oke, baik. Berarti selain memakai strategi game, mungkin ada kegiatan kelompok berarti ya? Oh, berarti ada game, ada kegiatan kelompok, ada kegiatan apa tadi Bu? Kuis ya yang secara terbuka. Jadi penasaran, saya tidak sabar untuk melihat performa Ibu besok gitu ya. Oke, insya Allah berarti kapan Ibu kita melakukan besok ya? Selasa ya? Berarti besok Selasa tanggal 29 Oktober di kelas 10.2 jam 1.2 ya? Iya. Oke, kita sepakat nanti kita ke sana. Gak sabar nih karena memang sejarah itu betul sama juga dengan biologi, banyak yang
membosankan. Jadi kita terus berpikir apa yang harus kita lakukan. Bu Moni tadi melakukannya dengan cara game, kemudian kegiatan kelompok dan juga kuis berantai ya Bu ya. Nanti setelah observasi juga kita ada kegiatan pasca observasi. Nah itu dilakukan di bulan November, Bu Moni, pertengahan bulan November pada saat saya pendampingan individu kelima. Nanti kita melakukan wawancara pasca observasi ditemani oleh pengajar praktik saya, Bapak Arif Purnama. Oke ya Bu Moni ya, nanti kita bicarakan lagi untuk waktu kepastiannya. Nanti pada saat kegiatan observasi esok hari Selasa saya akan mencatat kegiatan pembelajaran Bu Moni di kelas. Jadi nanti saya melihat apakah area yang Ibu ingin capai itu motivasi atau apakah tercapai atau tidak gitu. Oke Bu Moni, semangat untuk besok. Sampai jumpa kembali jam pertama ya di kelas 11-2. Assalamualaikum Bu Moni. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 apa kabar? Alhamdulillah. Kelas 10 apa kabar? Sekarang disiapin dulu ya sama KM-nya. Siap. Belajar sambil berdoa menurut agama yang saya masing-masing. Baru mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya set dulu ya. Indah Adila. Masuk. Airat Said. Asti. Syakira. Fiona. Zakia. Kelas 10-2. Kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Ice briefing dulu ya sebelum memulai pelajaran supaya kalian lebih relax. Sekarang kalian berdiri dulu boleh? Simpan pulpen di tengah meja kalian. Oke. Bukunya di pinggir. Simpan pulpennya di tengah meja kalian. Satu pulpen buat berdua. Pulpennya adanya di tengah-tengah meja ya. Di tengah-tengah meja. Oke. Saya punya bukunya itu kelas Bung ambil. Oke. Kalau kelas kalian tepuk tangan. Kelas
Konsentrasi. Konsentrasi. Boom. 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 Flaps. 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 Boom. Ambil. Sebelumnya, saya mau ingatkan dulu ya untuk kesepakatan kelas kita untuk yang masih rambutnya masih panjang, bajunya masih dikeluarin. Ada yang bajunya dikeluarin? Ada, semua. Rambutnya, yang terasa rambutnya masih panjang, saya mohon pekan depan sudah dirapikan rambutnya. Siap? Kalau rambutnya belum dirapihin, konsekuensinya apa nih? Kita buka foto gratis, oke? Sekarang silakan kalian duduk per kelompok. Iya, yang kelompok itu yang kalian ini udah ada kuis sejarah untuk hari ini. Cara permainannya gimana sih? Ada yang tahu nggak? Oke, saya jelasin dulu cara permainannya ya. Jadi cara permainannya ini kan ada 13 poin, ada 13 pertanyaan. Kalian ada 10 orang. Nah, jadi nanti saya kasih waktu 15 menit tiap-tiap kelompok. Dari 15 menit itu silahkan kalian jawab soal yang ada di depan ini. Ya. Nah, untuk menjawabnya bagaimana? Untuk menjawabnya, misalnya urutan pertama berarti menjawab soal nomor 1. Urutan kedua soal nomor 2, urutan ketiga soal nomor 3 dan seterusnya sampai dengan nomor 10. Nah, setelah kalian selesaikan nomor 10, sudah 10 nomor diselesaikan, tapi dari 15 menit itu masih ada waktu. Nah, silahkan kalian atur siapa yang akan mengerjakan soal selanjutnya. Soal nomor 11, 12, dan 13. Masing-masing soal di depan ini saya kasih poin 30 poin. Ya. Jadi kalau misalnya kalian menjawab soal dengan benar, berarti satu nomornya 30 poin. Nah, ya. Kalau salah nanti ada poin lain. Gak usah takut, yang penting dijawab. Ya. Tapi harus sesuai, maksudnya harus nyangkut dengan materi yang di pertanyaan itu. Oke. Untuk persiapannya, kalian bisa pelajari halaman 3 sampai halaman 5. Buku paket. Paket halaman 3 sampai halaman 5. Nah, untuk yang maju cukup 1 orang yang kelompok. Misalnya, Diki, pertama siapa? itu tas putih. Pertama siapa maju? 3, 4 yang pertama siapa maju? Nah, nanti yang maju selanjutnya nomor 2, kayak gitu seterusnya. Ya, jadi yang maju hanya yang menjawab. Ya, kalau dia nggak bisa menjawab gimana Bu? Silahkan di lengkap aja. Kalau dia udah melihat soalnya tapi dia nggak bisa menjawab, silahkan dilengkap. Nanti dijawab ketika masih ada waktu. Oke? Bisa dipahami? Oke. Silahkan kalian pelajari.
Untuk yang jawab itu boleh bawa buku. Ya. Kalau HP nggak boleh dong. Tapi lebih bagus lagi kalau nggak bawa buku. Kalau nggak bawa buku saya kasih poin tambahan. Betul. Kalau bawa buku udah pengen dibaca. Jangan bawa dong. Oke, saya kasih waktu sampai jam 8 ya. Iya. Misalnya nomor 1 tulisnya di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi nomor materinya itu seputar apa itu sejarah, terus nama-nama latih sejarah, kayak misalnya sejarah dulu artinya apa, terus histori, terus bahasa Belandanya sejarah apa. Semua yang ada di halaman 3 sampai 4. Terus ciri-ciri sejarah sebagai seni, tahapan-tahapan penulisan sejarah. Oke, kita mulai ya. Deg-degan? Deg-degan? Oke, sebelum kita mulai kita ice breaking dulu deh. Lagi. Kalau ondel-ondel itu 210. Soto Madura 210. Kalau misalnya beca roda 3. Jawaban selain banyak 312. Paham nggak? Jadi ada berapa kata, ada berapa huruf. Misalnya Bali kan 4 huruf. Dia dalam satu kata, berarti satu kata 4 huruf. Jadi katanya 1, hurufnya 4 jadi 14. Kayak gitu. Terus soto Betawi. Soto sama Betawi kan 2 kata. Nah, soto Betawi ada 10 huruf. Berarti soto Betawi 210. Oke, paham? Oke, tepuk tangan untuk Oke, sekarang kita mulai ya. Udah tentuin orang pertama sampai orang ke-10-nya siapa? Jawabnya tulis ya. Jawabannya udah ketahuan juga kok siapa. Oke, saya kasih waktu 15 menit ya untuk menjawab. Udah siap? 10-2 udah siap? Kalau saya bilang 10-2 udah siap, siap-siap semangat, oke? 10-2 udah siap? Siap, semangat. Silakan orang pertama siap-siap. 1, 2, 3.
Saya balik. Nomor 1. Apa itu sejarah? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang Dari masa lampau ya. Berkaitan. Sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempunyai ruang, waktu, manusia. Atau kehidupan di masa lampau. Oke. Pokoknya pada intinya sejarah adalah peristiwa di masa lampau. Ya. Dia mencakup ruang, waktu, dan manusia. Oke. Terus yang kedua, sejarah berasal dari bahasa Arab yang artinya pohon. Bahasa Arabnya pohon. Oke, 30 poin. Selain bahasa Arab, sejarah juga berasal dari bahasa Yunani yaitu historia. Apa artinya historia? investigasi. Investigasi, orang pintar, ilmu milik. Investigasi aja boleh. 30 poin. Oke, selanjutnya. Mengapa sejarah diibaratkan sebagai pohon waktu? Terdapat kegiatan penelusuran atau penyelidikan peristiwa yang sebenarnya tersusun dan memiliki makna tentang pola layaknya sebuah pohon. Oke, tersusun, memiliki makna, memiliki pola. Itu 30. Ya. Selanjutnya, tahapan penelusuran sejarah. Mengumpulkan Mengumpulkan sumber, sumber atau menyeleksi, menyeleksi sumber atau verifikasi, pengambilan sumber, interpretasi, penulisan peristiwa atau historiografi. 30. Selanjutnya, apa maksud dari sejarah sebagai kisah? merupakan peristiwa masa lampau kemudian kembali. Oke, peristiwa masa lampau yang dikisahkan kembali dalam bentuk data atau dokumen. Nomor 7. Agar pembaca mampu merekonstruksi cerita sejarah secara analisis, kritis, dan imajinatif berdasarkan data bukti tulisan peninggalan-peninggalan serta rekaman merupakan titik-titik tahapan-tahapan penulisan sejarah yaitu tujuan. Kalau yang di luar tujuan berarti poinnya 10. Ya, itu 30. Kalau ada tujuan itu 30. Kalau di luar tujuan 10. Oke, nomor 8. Sejarah dapat dijadikan sebagai ilmu pelajar dan dari sumber pengetahuan tentang apa?
jadi pada masa lampau. Iya. Oke, nomor 9. Sejarah sebagai kisah muncul dalam bentuk apa? Data, terus narasi atau dokumen. Oh, data. Data nggak apa-apa. Kiar udah, woi, kiar, woi. Kiar. Woi, habis, woi. Nomor Ya, bulan. Ya, sampai sudah ngomong. yang lainnya masih ada nomor 10. Selamat kiar. Sayonara. Semua hal yang terjadi di masa lalu itu adalah sejarah, betul atau salah? Gara-gara tembak. Nomor 10 Kak. Nomor 10 apa tujuan dari penyajian sejarah sebagai kisah? Menjadikan sejarah tetap relevan. Ya. Menghargai sejarah sebagai pendukung identitas kebangsaan. 10. Kalau saya tujuan dari penyajian sejarah sebagai kisah adalah ya, kalau ada kata lawan. Daring. Oke, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Oke, jadi sejarah itu merupakan kegiatan investigasi tentang peristiwa masa lampau yang meliputi ruang, waktu, dan manusia. Sejarah itu berasal dari bahasa Arab yaitu sejarahun yang berarti pohon waktu. Kalau di bahasa Inggris dia history, dan kalau di bahasa Latin atau bahasa Yunani adalah historia atau investigasi, inquiry atau analisa. Nah, sejarah itu bisa terdiri dari 4 bagian: sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, sama seni. Masing-masing ini memiliki ciri-ciri masing-masing yang mengakibatkan sejarah sebagai tadi itu. Nah, tahapan penulisan sejarah ada 4. Yang pertama, menyerasi sumber atau heuristik. Yang kedua ada menyerasi sumber atau verifikasi. Yang ketiga adalah penafsiran sumber atau interpretasi. Dan yang keempat, penulisan sejarah atau peristiwa. Tepuk tangan. Nah, kan tadi kita udah kuis tuh ya. Udah kuis, terus kalian tanya jawab. Bagaimana sih perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini? Buat pelajaran hari ini menurut saya seru dan menantang banget. Biasanya kan guru-guru memberi soal dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk MAS buat dikerjakan, tapi ini kan berbeda dengan yang biasanya. Biasanya selain itu juga kita siswa-siswi juga semangat kerjasama dan kelompok. Di situ yang biasanya cuma gara-gara pelajaran ini, gara-gara tulisan ini kita jadi bisa mendorong kayak aku harus maju buat mendapatkan nilai. Selain itu juga kita juga dapat menambah ilmu pengetahuan kita di dalam sejarah. Dari keempat sejarah tadi kita tahu dari masing-masing perbedaan dari sejarah-sejarah tersebut. Oke, terima kasih kelas 10-2. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kelas 10-2, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan atas semangat kalian. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Monita. Waalaikumsalam, Bu Tia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Tia. Oh iya Bu Monita, hari ini saya kedatangan pengajar praktik saya, Bapak Ari Purnama. Perkenalkan Bu Monita, beliau adalah Kepala SMP 34 Bekasi. Selamat datang Pak Ari di sekolah kita. Baik Bu Monita, kemarin kita sudah melaksanakan proses pembelajaran Bu Monita mata pelajaran sejarah di kelas 10-2 ya, jam pertama dan kedua. Kemarin saya lihat luar biasa, Bu Monita sudah menjalankan tugas dengan sangat baik. Peserta didik atau murid sangat antusias dalam pembelajaran. Nah, kalau dari segi Ibu, gimana pesan dan perasaan Ibu selama pembelajaran kemarin? Untuk pesan dan perasaan saya, alhamdulillah saya senang karena tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan itu sudah tercapai dan motivasi belajar yang saya ingin kembangkan di anak-anak itu, anak-anak mulai tumbuh motivasi belajarnya. Karena kan seperti yang kita ketahui, kalau misalnya untuk pelajaran sejarah, kebanyakan anak-anak merasa bosan karena mungkin pembelajarannya monoton, Teori hanya lagi hafal ya. dan teori saja. Betul. Dan dengan konsep games yang seperti kemarin yang udah Butia saksikan itu,
kan kita dari awal tuh pembentukan kelompok, terus anak-anak maju satu persatu, terus anak-anak menjawab soal, itu membuat anak-anak merasa tertantang dan diakhiri dengan poin yang didapatkan oleh mereka per kelompok itu, jadi ada semangat yang lebih untuk mengerjakan soal tersebut. Alhamdulillah, betul, kemarin saya lihat seperti itu, sangat antusias. Berarti tujuan pembelajarannya insya Allah tercapai ya Bu ya. Kalau arah pengembangan kan kemarin Ibu dimotivasi belajar, gimana, apakah juga sudah tercapai? Untuk motivasi belajarnya alhamdulillah sudah tercapai, namun ada beberapa anak yang masih harus didorong lagi, dimotivasi lagi karena motivasi internalnya kurang gitu. Jadi kalau misalnya kita berikan skala 1 sampai 10, kepuasan Ibu terhadap pembelajaran kemarin di angka berapa nih? Kalau menurut saya 9 ya Bu. Oh iya. Kenapa nggak 10? Pasti ada tantangannya nih. Nah itu dia Bu Tia, saya masih merasa ragu karena ada beberapa anak yang motivasinya belum tercapai tadi gitu, masih harus terus dimotivasi, masih harus terus istilahnya dikasih dorongan. Didorong terus. Jadi motivasi internal dari si anaknya belum tumbuh gitu ya. Biasanya anak tadi tuh memang sebetulnya tadinya tidak aktif, tapi masih lebih baik lagi karena kemarin sudah mulai aktif. Oke. Jadi solusi yang Ibu hadapi gimana nih untuk menyikapi tantangan ke depannya? Oke, untuk solusinya mungkin lebih inovatif lagi ya Bu, karena ya balik tadi pelajaran sejarah itu kan monoton, anak-anak menganggapnya seperti itu, jadi saya harus lebih ekstra nih, wah gimana nih caranya khususnya untuk anak yang tadi yang masih harus dimotivasi secara internalnya, mungkin dengan games-games yang lebih seru lagi, terus dengan memberikan nilai-nilai yang lebih untuk anak-anak. Oke, jadi terus termotivasi. Iya. Baik, Bu Monita sudah memberikan refleksi terhadap pembelajaran kemarin. Izinkan saya membahas apa yang saya catat kemarin ya. Secara keseluruhan proses pembelajaran sudah sangat lengkap, mulai dari kegiatan pembuka, kemudian kegiatan inti sampai di penutup. Di kegiatan pembuka Ibu melakukan presensi, mengecek kehadiran siswa, kemudian ada ice breaking. Nah ini yang seru banget kemarin. Kemudian ada yang terlewat kemarin, tujuan pembelajarannya belum disampaikan, tidak apa, mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi ya Bu Monit, karena memang pentingnya kita menyampaikan tujuan pembelajaran supaya para murid itu mengetahui apa capaiannya hari itu. Kemudian di kegiatan inti Ibu membagi kelompok, membagi kelas menjadi 4 kelompok. Kemudian dalam kelompoknya murid melakukan eksplorasi masing-masing, pembelajaran mandiri. Kemudian setelah itu supaya tidak bosan Bu Monita melakukan ice breaking lagi, tapi kali ini ice breakingnya yang berupa fokus, kalau tadi kan gerak ya di awal. Kemudian selalu menyemangati murid, ini catatan saya. Kemudian kegiatan kuis dimulai, murid dalam kelompoknya secara bergantian maju ke depan. Dan ternyata masih ada beberapa yang belum terjawab, sama Bu Monita digulirkan kembali ke murid untuk siapa yang mau menjawab. Membahasnya pun secara bersama-sama, luar biasa. Kemudian di kegiatan penutup juga Bu Monit meminta murid untuk memberikan kesimpulan dan juga refleksi. Jadi overall sudah sangat bagus sekali. Kalau tadi Bu Monit memberikan 9, saya tambah deh skalanya. Penilaian dari saya 9,8. Karena sebetulnya harusnya 10, cuman karena tujuan pembelajarannya terlewat, nggak apa-apa. Oke, baik Bu Monita. Rencananya tindak lanjutnya gimana nih untuk kedepannya lagi? Untuk tindak lanjutnya mungkin inovasi, terus berinovasi, terus memberikan media pembelajaran, membuat media pembelajaran yang baru, yang lebih menarik lagi untuk anak-anak, sehingga pelajaran sejarah itu tidak diidentikan dengan pelajaran yang monoton dan hanya itu saja. Jadi anak-anak lebih semangat dan menarik untuk belajar sejarah. Jadi pelajaran termasuk pelajaran favorit ya. Betul. Dan Bu Monita menjadi guru yang dirindukan sama murid-murid. Terus semangat, terus berinovasi, jangan sampai menyerah. Oke, baik Bu Monita, cukup sampai di sini percakapan pasca observasi kita. Baik Bapak, ada yang mau diberikan sebagai umpan balik? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari hasil percakapan Bu Tia sebagai coach dan Ibu Monita sebagai coach, saya bisa menangkap dan memberikan umpan balik bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tia sebagai calon guru penggerak sudah memberikan dampak yang luar biasa bagi pergerakan pembelajaran yang berpusat pada murid di sekolah ini. Dan hasil dari coaching ini
bisa saya lihat keberhasilan Bu Tia sebagai calon penggerak. Terima kasih. Ditunggu aksi nyata berikutnya agar kita terus pada keberpihakan terhadap peserta didik. Terima kasih Bu Tia, luar biasa. Terima kasih Bapak atas umpan baliknya. Didukung sama Bu Monita Bapak sebagai guru yang diobservasi. Baik, kita cukupkan percakapan kita di hari ini. Mohon maaf Bu Monita, terima kasih atas dukungannya terhadap program Guru Penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bu Monita.